Selamat pagi para mahasiswa. Kita ketemu lagi dengan topik volume galian dan timbunan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menghitung galian dan timbunan. Teorinya bisa dipelajari di dalam e-book ya. Banyak metode yang bisa dipakai. Yang e-book yang saya berikan kemarin ya, seperti ini. Jadi volume nanti ada banyak metodenya ya, menghitungnya. Ada metode dengan cross section, kemudian ada dengan N area, kemudian ada dengan prismoidal, kemudian ada dengan cara macam-macam ya. Nanti silakan prismoidal. Nah, nanti yang saya berikan ini salah satu contoh untuk penyelesaian soalnya ya. Jadi tidak banyak yang saya akan bahas, tetapi bagaimana cara menyelesaikan contoh soal di dalam kasus. Nah, kalau kita melihat di dalam e-book itu, kita bisa melihat gambar ini ya, gambar seperti yang di slide ini. Jadi kalau yang seperti ini tanah dasarnya kan di sini, kemudian permukaan jalannya ada di sini, kemudian ini kan kita harus menimbun ya, menimbun sejumlah ini. Luasannya nanti kita hitung ya, luasannya ini berapa. Kemudian kalau metode N area, luasan di sini dan luasan di stasiun berikutnya itu kita hitung, kemudian di rata-rata dikalikan dengan jaraknya. Kalau nanti ada F itu berarti fill atau timbunan. Nanti kalau ada C itu berarti cut ya, ini ya. Kalau yang di sini ini tanah aslinya ada di sini, tetapi permukaan jalannya ada di bagian bawahnya, sehingga kita harus cut ya. Tanah yang ada di atasnya itu kita harus potong. Kalau yang di sini tanah dasarnya itu ada di bawah dari permukaan jalan yang akan kita bangun, sehingga kita harus menimbun ya. Jadi nanti ada cut, kemudian nanti ini masih cut. Ini ada cut sedikit, yang di sini ada cut and fill ya. Jadi ini ditimbun, kemudian ini di cut ya. Oh maaf, ini tadi timbunan ya. Ini timbun, kemudian ini cut, ini setengah cut dan setengah fill. Ini kemudian ini fill, kemudian ini fill ya. Oh maaf, cut, maaf, kebalik ya. Kalau yang cut itu di jalannya di bagian bawahnya, kalau yang timbun itu jalannya ada di atasnya. Jadi begitu. Ini STA-nya, STA 10, 11, 1121, 1140 dan seterusnya ya. STA-nya ada di sini. Nah, contoh soalnya langsung saja. Compute the volume using the prismoidal formula and by average N area. Jadi kita menggunakan formula prismoidal dan average N area, jadi rata-rata N area. For the following 3 level section for road bed having a base of 24 feet and side slope of 1.5 and 1/1 ya. Jadi kita melihat datanya di sini. Anda bisa melihat di dalam e-book yang sudah saya berikan ya. Ini kiri ya, left itu kiri, kemudian center, tengah, kemudian right itu kanan ya. Kiri, tengah, kanan. Kalau seperti ini C itu berarti cut ya. Nanti kalau ada F itu berarti fill, timbunan ya. Ini C 7,8 ini berarti di cut 7,8 feet ya. Nanti kalau dalam meter ya di cut dalam berapa meter. Kemudian 23,7 ini ketinggiannya ya, ketinggian dari tanah dasarnya. Ketinggiannya ini kemudian di cut sekian. Ini senternya ya, senternya cut 5,3. Kemudian ini right-nya kanan, sisi kanan. Jadi jalannya itu kan sisi kiri dan sisi kanan. Mungkin kalau nanti gambarnya mungkin saya gambarkan saja ya. Jadi gini. Misalnya permukaan jalannya gini. Ini C-nya ya, center of line-nya itu C. CL-nya itu di tengah. Kemudian ini left-nya ya. Ini right-nya kanan ya. Kanan. Kebetulan ini cut semua. Ini cut ya. Ini cut. Ini cut, ini semuanya cut. Kalau C 78 ini berarti di cut 7,8 meter, itu berarti kita potong sejumlah atau setinggi 7,8. Di sini 7,8 ya. 7,8. Nah, ketinggiannya sendiri, ketinggian tanah aslinya itu yang di sini itu tanah aslinya 23, berapa? 23,7. Yang ini 0 ya. Ini
di-cut 5,3, di sini 5,3 dan seterusnya ya. Ini di-cut berapa tadi? 7,4, di sini 7,4 ya. Ya, begitu. Ini untuk soalnya. Kemudian solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Solusi yang kita harus kerjakan ini ya, ini soalnya toh, ini soalnya. Nah, kita menghitung dulu areanya, area yang akan kita cut ya. Ini kan cut semua ya, cut semua. Jadi Anda lihat 5,3 itu adalah ketinggian yang tadi. 5,3 itu ketinggian yang ini. 5,3 yang cut yang di tengah. 5,3 kali 23,7 ditambah 23,3 yang ini ya. Jadi 5,3 kalikan ini ditambah ini dibagi 2 ya, di rata-rata. Jadi seperti trapesium ya. Jadi seperti trapesium. 5,3 kemudian dikalikan dengan ini. Ketinggiannya ini di rata-rata. Kemudian ditambah 24 dikalikan dengan 7,8 plus 7,4 78,74 dibagi dengan 4. Nah, ini Anda bisa melihat rumus prismoida yang rumus ke berapa ya? Rumus ke ini. Nah, ini rumus 263. Jadi panjangnya dikalikan dengan luas yang pertama, luas yang kedua dikalikan dengan 4 kali luas tampang yang di tengah dibagi dengan 6. Kenapa 6? Ini kan 1, 2, kemudian ini tambah 4, 6. Kalikan 27 ini karena feet ya. Nanti ya kita menggunakan berbagai ini, kalau ini dalam yard, ini dalam meter, ini dalam yard, ini dalam yard juga ya. Kita memakai rumus yang ini ya. Ini. Jadi ini galian yang di kiri, galian di kanan, kemudian dikalikan dengan 24, kemudian dibagi dengan 4. Kita lihat ini 24 itu 24 road bed itu apa? Ininya lebarnya, lebar jalannya. 24 dibagi 3 itu berarti sekitar 7 lebih ya, 7,5 ya. Jadi ini kita berikan ini ya. Ini 24 feet. Yang ini 24 feet. 24 feet kalau dibagi 3 ya sekitar 7 ya, 7 meter ya. Sudah, kita ikuti feet saja dulu. Jadi ini ya, C itu cut, kemudian kalau ada F itu berarti fill. Jadi rumusnya ini yang dari 263 ini ya, 100 itu panjangnya, L-nya 100, kemudian 215 ini A yang pertama, jadi A ini 215 atau apa yang awal, kemudian ini yang tengah, A yang kedua, ini A yang ketiga ya toh, 215, ini 219, ini 219, ini 236 ya, 236. Kemudian dibagi 6 ya, rumus 263 tadi Anda lihat, dibagi 6 kalikan dengan dibagi dengan road bednya atau lebar dari ini 24 ini ya. Jadi ketemunya ini. Kemudian kalau kita menggunakan apa 261A, ini rumusnya ini. Jadi 261A itu ini A1 A2 bagi 2 L dibagi 27. Kalau yang ini N area ya, N area, rata-rata
dari A1 dan A2, A1 itu yang di depan, A2 itu yang di belakang, di rata-rata dikalikan dengan L. Maaf, kalau yard itu dibagi dengan 27 ini ya, 27 yard. Kalau meter itu tidak ya, tidak dibagi 27. Ini hanya satuannya saja ya. Nah, ini rumusnya tadi ya. Ini rumus yang 261A, kemudian ini 261B itu yang metrik. Kalau yang ini yang Inggris, yang ini metrik, kemudian yang ini yang Inggris, yang ini yang metrik, yang yard ini ini volume ini lain ya. Ini karena yang prismoidal itu penjumlahan dari seluruh tampang. Jadi ini penjumlahan ya. Ya, nanti Anda selesaikan ini ya 7,8 dikalikan dengan ditambah dengan 7,4, yang ini 78 ditambah dengan 7,4. Kemudian yang kedua 6,5 ditambah dengan 7,5, ini 6,5 tambah 7,5. Kemudian ini 58 tambah 7 ya, 5,8 tambah 7, semuanya dibagi 4 ya. Ini semua dibagi 4. Kemudian Anda tambahkan yang ini 23,7, kemudian 23, yang ini 23,7, ini 23, ini dibagi dengan 2, kalikan dengan ini, dengan galian yang di tengah. Kalau ini kan ketinggian dari titik kiri, ketinggian dari sisi kiri, ini ketinggian di sisi kanan, kemudian di rata-rata ya. Ketinggian sisi kiri dan sisi kanan di rata-rata itu sebagai apa? Sebagai H ya, kemudian dikalikan dengan 5,3 itu ketinggian dari cutnya, ketinggian dari galiannya. Ini sama ya, 21,8, 23,2, 21,8, 23,2 dibagi 2, rata-ratanya dikalikan dengan 6, 6-nya di sini. Ini 24,8, 23,5, 24,8, 23,5 dibagi 2, kalikan 6,6 ya. Nah, ini yang sisi yang di depan ditambah dengan sisi yang di sebelah kiri, nanti ketemunya masing-masing ini A ya, ini A1, ini A2, A3 ya, ini A1, ini A2, A3 ya, itu. Kalau maaf, kalau ini N area, kalau yang ini prismoidal ya, kalau yang ini N area, maka note, ada catatannya, that the difference between the volume compute by the prismoidal formula and the average N area, ini prismoidal, ini N area, selisihnya only 1.9% ya, selisihnya kan 819 sama dibanding 835 ya, 0,6 ini 0,2 ya. Jadi selisihnya antara prismoidal dengan average N area atau rata-rata N area itu hanya 1,9%. Kemudian the prismoidal correction applied to equation 26.1a. Nah, 26.1a ya, ini ya. Jadi ini N area kan, N area. Prismoidal correction applied to equation yield of volume 835 yard cubic ya. Jadi ini ya, kalau N area mendapatkan ini, kalau prismoidal mendapatkan ini. Ini hanya soal ini hanya cut saja ya. Misalnya ini kan, misalnya yang di atas itu C 7,8 ya. Kemudian elevasinya 23,7 ya. Nanti kalau ada begini, kalau ada F fill misalnya fill 5,0 misalnya ya. Ini contohnya saja. Fill 5,0. Kemudian ketinggiannya berapa? Misalnya ketinggiannya
30, sekian gitu ya. Misalnya ini contohnya 30,5 misalnya. Nanti kalau mendapati seperti ini, Anda buat 2 kolom ya. Jadi yang pertama kolom untuk apa? Kolom untuk fill ya terserah. Kolom cut dulu atau fill dulu bisa jadi nanti ada dihitung 2 kolom ya. Misalnya ini kolom apa? Cut volume untuk cut. Kemudian nanti Anda hitung ya setiap stationnya. Kemudian nanti kolom fill itu setiap stationnya juga Anda hitung sendiri. Hitungannya sama, hanya nanti diberi tanda negatif ya. Cut-nya positif, fill-nya negatif, sehingga nanti Anda jumlahkan ya untuk cut-nya berapa, fill-nya berapa, sehingga kesimpulannya bagaimana, apakah cukup atau tidak ya, menjadi kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kebutuhan tanahnya itu apakah cukup ya. Misalnya kalau misalnya ini hasilnya berapa ya, ini cut-nya itu 819 ya, misalnya 819 itu cut-nya, ini ada di sini ya, ini ada di sini cut, kemudian nanti fill-nya ada berapa, fill-nya misalnya kita nimbun katakanlah 800 begitu ya, misalnya ya contohnya 800, berarti ada sisa tanah 19,2 yard kubik ya. Jadi gitu. Kesimpulannya begitu. Apakah kesimpulannya yang diambil bagaimana? Ya itu tadi. Apakah tanah yang kita cut itu lebih atau kurang gitu ya. Kalau ini kan lebih, yang kita cut lebihnya 819,2 gitu ya. Kalau misalnya ini kebutuhan atau fill-nya 850, maka kita butuh berapa? 850 kurangi 819. Kurangnya berapa? Begitu. Ya, jadi ini nanti yang ada di e-book itu bisa dipelajari di bagian yang sebelumnya maupun sesudahnya ya. Nanti tapi ini untuk prismoidal ya, metode prismoidal contohnya begini ya. Jadi nanti kalau misalnya mendapati seperti ini C7,8 23,7 itu berarti cut 7,8 meter. Kalau ini sebetulnya hanya masalah tanda saja. Kalau fill kan kita menimbun berapa? 5,0 ya. Gambarnya mungkin gini. Kalau misalnya ada begini ya. Cut 7,8 itu, ini yang di cut itu seperti ini. Ini cut 7,8 ya. Misalnya ini cut 7, sekian gitu ya. Ini tanah aslinya di sini. Kalau fill 5,0 ya, 5,0 misalnya ini di fill ya. Ini kan kita timbun ini. Yang di sini kita timbun. Tanah aslinya, tanah dasarnya itu begini, ya kurang lebih begini. Ya. Jadi ini yang di-cut ya toh. Maaf, yang di-cut itu biasanya diberi tanda begini ya. Ini yang di-cut, kemudian ini yang di-fill. Ya. Ini yang di-fill. Nah, itu yang kita hitung sendiri-sendiri. Cut-nya itu kita hitung berapa, fill-nya itu kita hitung berapa. Begitu ya. Ini. Saya kira itu saja untuk pokok bahasan mengenai volume galian dan timbunan. Ini kita menggunakan metode prismoidal, yang di sini prismoidal, yang 261A itu N area ya. Jadi ini satuannya, ini kebetulan satuannya English ya, satuannya dalam satuan feet atau yard. Kemudian kalau yang metrik nanti silakan dipelajari, tidak usah kalau dikonversi kan ini ada konversinya 27 ini ya. Ya. Begitu, saya kira cukup untuk sesi ini, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di sesi yang akan datang. Terima kasih.